Saudara, seorang pelajar SMK Negeri 1 Sidoari di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya. Sebelum meninggal, korban sempat bercerita bahwa ia bersama 7 temannya dipukul oleh kepala sekolah. Korban bernama Yaredi Ndruru, berusia 17 tahun, sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. M. Thompson, Nias. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada Senin malam lalu. Siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di SMK Negeri 1 Sidoari, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Dari keterangan orang tua korban, anaknya dibawa ke rumah sakit pada tanggal 13 April lalu dan sejak itu kondisi korban semakin kritis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Menurut temannya, diketahui korban mengaku dirinya bersama 7 orang temannya diduga telah dipukul oleh kepala sekolahnya. Pada hari Selasa itu anak saya di Rosen di scan, habis itu hasil pemeriksaan di kepala anak saya itu ada saraf yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi, sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas gitu. Awalnya dipukul pakai tangan, Pak. Berapa kali? Menurut pengakuan sampai 5 kali. Ya, setelah meninggal kami membawa ke rumah duka. Warga korban telah mendatangi Polres Nias Selatan dan membuat laporan polisi. Karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban. Pihak polisi juga telah mendatangi pihak keluarga untuk meminta keterangan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap telah bergabung melalui sambungan Zoom Kasat Reskrim Polres Nias Selatan AKP Freddy Siagian. Pak Freddy, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Pak Freddy, boleh diceritakan Pak, ini kronologi kejadian yang disampaikan keluarga korban seperti apa? Siap, Bu. Mohon izin. Jadi bahwa pada tanggal 23, tepatnya hari Sabtu, 23 Maret 2024, bersama 7 orang siswa dipanggil oleh kepala sekolah atas laporan dari sekretaris kecamatan yang di mana tempat itu tempat mereka berpraktek sekolah. Ketika di kantor kecamatan mungkin ada perintah yang tidak diindahkan oleh siswa tersebut, sehingga pada hari Sabtunya oleh kepala sekolah mereka dikumpulkan di sekolah. Kemudian mungkin diberikan semacam pembinaan dengan cara memukul-mukul kepala ke seluruh 7 orang siswa tersebut, termasuk korban mendapatkan pukulan sebanyak 5 kali. Setelah itu, pada hari Seninnya dan Selasa, korban masih sekolah. Namun pada hari Rabu sampai dengan tanggal 9 April, korban tidak tahu kabar apa sakit apa tidak. Jadi tanggal 9 mereka membawa korban ke Rumah Sakit Thompson, Gunung Sitoli untuk melaksanakan pengobatan. Demikian, Bu. Oke, ini kan sudah dilaporkan oleh keluarga ya Pak. Dari yang sudah dilaporkan, apakah salah satunya ada barang bukti atau indikasi dari dokter bahwa ketika 9 April masuk rumah sakit ini memang akibat dari pukulan yang diduga dilakukan kepala sekolah pada tanggal 23 Maret itu, Pak? Siap, Bu. Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil visum daripada dokter. Mungkin rencana hari ini. Dan sekalian juga hari ini kami akan melaksanakan otopsi, Bu, di Rumah Sakit Thompson Gunung Sitoli. Semua dilakukan hari ini berarti, Pak? Untuk visumnya hasilnya hari ini, Bu. Visum hasil ronsen yang tanggal 9. Kemudian untuk otopsi hari ini pelaksanaan, namun hasilnya kita belum tahu, Bu. Nanti kami koordinasi dengan tim dari forensik. Oke, ini kan sebenarnya kalau tadi dari kronologi ada 6 siswa lain berarti ya Pak yang juga dikumpulkan dalam satu ruangan pada tanggal 23 Maret itu. Apakah 6 siswa lain selain korban satu meninggal dunia ini juga melapor ke polisi? Baik, jadi dari hasil wawancara kami sampai sekarang ke-6 korban tersebut di luar korban yang meninggal
tidak ada membuat laporan di kantor polisi dan mereka mengatakan tidak ada merasakan sakit sampai sekarang. Oke, ini apakah polisi juga tadi selain hari ini menunggu visum dan juga akan melakukan otopsi, akan memanggil saksi-saksi, Pak? Baik, kami sudah memeriksa sebanyak 8 orang saksi termasuk siswa yang dipukul bersama korban. Oke, yang lain Pak selain siswa siapa lagi yang sudah dipanggil? Yang kami panggil mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Kepala sekolah berarti? Siap. Oke. Namun dalam hal ini belum di BAP namun wawancara. Baru dipanggil untuk pemeriksaan, belum BAP, dan baru hari ini berarti ya Pak untuk pemeriksaan kepala sekolah. Selain siswa, adakah saksi lain Pak yang juga sudah dipanggil oleh polisi? Yang kami panggil masih dari pihak keluarga dan pihak guru yang pada saat itu memang ada saat di tempat kejadian. Oke, apa berarti dari siswa, 6 siswa sudah dipanggil, keluarga juga sudah, dan rencananya hari ini kepala sekolah akan dipanggil. Berarti apa lagi Pak dari polisi yang rencananya akan dilakukan setelah ini? Selain tadi Pak Freddy sudah mention soal otopsi dan juga pemanggilan kepala sekolah. Baik, jadi nanti kita menunggu hasil. Pertama visum kita belum dapat sampai sekarang, kemudian otopsi, dari setelah itu kita akan menggelarkan perkara ini untuk memenuhi alat bukti untuk meningkatkan dapat tidaknya ke penyidikan. Demikian. Kalau gelar perkaranya kapan Pak? Mungkin setelah kami mendapatkan hasilnya, Bu. Hasil dari otopsi dan juga pemeriksaan saksi berarti Pak? Siap. Oke, kalau barang bukti Pak, adakah yang juga diberikan mungkin oleh pihak keluarga kepada polisi saat melapor masalah ini? Sampai saat ini tidak ada kita dapatkan barang bukti karena mungkin ya dari mulai kejadian 3 minggu setelah itu baru dilaporkan. Ini juga tidak ada CCTV ya Pak di ruangan SMK tersebut? Tidak ada, Bu. Oke, jadi polisi juga tidak memegang barang bukti apapun ya Pak untuk laporan yang disampaikan keluarga? Siap, sampai saat sekarang belum. Oke, jadi kita nantikan Pak untuk hasil otopsi tentunya dan hasil visum untuk penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih AKP Freddy Siagian, Kasat Reskrim Polres Nia Selatan sudah berbagi siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu Pak. Siap, terima kasih Bu, terima kasih.